Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Kau beri hari yang baru di mana kami bisa bernafas lagi. Kami tetap hidup dan Kau ajak untuk tidak mengikuti dorongan dunia yang membawa kami kepada kehancuran, tapi dorongan Kristus yang mengajak kami untuk selalu berbuat baik. Curahkanlah rahmat untuk bertobat, untuk mengarahkan seluruh diri kami hanya kepada kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini berbicara tentang bagaimana kita akan mati. Bagaimana caranya, entah itu caranya yang mengerikan. Ketika Yesus dilapori bahwa banyak orang yang tertimpa menara Siloam dan banyak orang mati. Dan darahnya tercurah ya, menjadi darah persembahan. Dan itu bagi orang Yahudi, darah itu sumber atau lambang kehidupan yang sangat sakral. Maka harus disucikan, harus dibersihkan, tetapi sudah kotor. Apa jawaban Yesus? Kalau kamu tidak bertobat, kamu akan mati dengan cara seperti itu. Jawaban Yesus ini bagi saya merupakan satu jawaban yang keras. Kalau kamu tidak bertobat, kamu akan mati dengan cara yang mengerikan itu. Saudara, betapa penting dan sentralnya bertobat itu ternyata. Pertobatan bukan hanya bahwa kita harus mengubah perilaku, mengubah sikap, mengubah tindakan, meskipun itu bagian dari suatu proses pertobatan. Pertobatan pertama-tama adalah memilih Tuhan dan menolak gangguan, tawaran dari dunia ini. Dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana bertobat berarti hidup dalam roh Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan, hidup di dalam buah-buah roh Tuhan, bukan di bawah nafsu kedagingan duniawi. Ya, secara konkret saudaraku terkasih, kita tidak hidup di bawah ketujuh dosa yang berbahaya bagi manusia. Yaitu dosa yang diminta oleh kedagingan, oleh dosa dunia, yaitu kemarahan, kesombongan, iri hati, serakah, kikir, cabul, ya. Dan ini semua adalah roh-roh dunia yang menghendaki kita berpusat kepada ego kita, ya. Mengagungkan hidup kita sendiri, mengagungkan kekuasaan kita sendiri, mengagungkan semua kepenuhan kita. Ya, jadi kalau kita perhatikan ketujuh dosa ini, itu menuju kepada suatu pengagungan akan ego kita, akan diri kita. Kita mengontrol diriku sendiri, kita mengontrol orang di sekitar kita, kita mengontrol apa yang kita inginkan. Kata kontrol ini bagi saya sangat penting di dalam proses pertobatan itu. Coba Anda perhatikan, coba kita perhatikan diri kita sendiri. Ketika kita egois, kita mengontrol orang lain untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhanku. Ketika ketujuh dosa ini menimbulkan kebutuhan-kebutuhan dalam diriku. Kebutuhan untuk dicintai, kebutuhan untuk dihormati, kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan untuk mendapatkan materi, kebutuhan untuk diagungkan. Ya. Jadi ketujuh dosa ini menimbulkan kebutuhan-kebutuhan dasar kita. Nah, Yesus mengatakan kalau kamu mau mengikuti aku, buanglah ini.
Panggullah salib ini, singkirkan ini. Tidak berarti bahwa kita tidak butuh semua itu, tetapi itu tidak lagi menjadi fokus hidup kita. Ya, kita persembahkan kepada Tuhan. Yang mengontrolku adalah Tuhan, bukan aku. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, hampir nampaknya tidak mungkin kita mengalahkan ketujuh dosa itu. Hampir tidak mungkin. Bagaimana kita mengatasi kesombongan? Bagaimana kita mengatasi kemalasan? Bagaimana kita mengatasi kecabulan, kikir? Hampir tidak mungkin. Nah, disitulah saudaraku terkasih, suatu niat kita untuk tidak dikuasai oleh ketujuh dosa ini. Ya, itu yang pertama. Jadi ada usaha aktif, kita ada niat ketika kita dilecehkan, ketika kita direndahkan. Ya, itu tidak lagi menggangguku. Tidaklah menghancurkan diriku, gitulah. Tidak lagi membuat aku ingin balas dendam kepada orang tersebut. Ya, tetapi mengampuni, memaafkan, semakin mencintai, semakin dilukai, semakin mencintai. Semakin direndahkan, semakin menghargai. Jadi ada, kalau katakanlah dorongan daging sekian, kita naik ke atas. Semakin naik lagi, semakin naik lagi. Terus. Ya, tidak, misalnya kita dilukai, kita dendam, ya, balas dendam. Ini akan menimbulkan lingkaran setan. Ya. Nah, ini usaha aktif, tetapi di sisi lain kita tahu bahwa ini bukanlah yang gampang untuk naik ke tingkat Roh Kudus, buah-buah Roh Kudus itu. Disitulah kita mengharapkan rahmat dan belas kasih Tuhan. Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus, ya, di dalam biara ternyata dia juga tidak mudah untuk menerima dan mengampuni sesama para susternya, bahkan sesama pimpinannya, karena begitu keras dia suster Teresa itu diperlakukan. Tapi dia mengatakan, Tuhan, aku mau mengampuni, aku mau mencintai saudaraku, tapi aku tidak mampu. Biarlah Engkau yang ada dalam diriku mencintai sesama susterku. Itulah yang disebut dengan jalan kecil. Saya mau mencintai, tetapi aku tidak mampu mencintai. Biarlah dirimu dalam diriku yang mencintai sesama saudariku. Aku mau naik ke surga, tetapi aku tidak dapat naik ke surga. Maka turunlah Yesus, angkatlah aku naik seperti elevator. Ya. Maka disebut jalan Teresia adalah jalan little way, jalan kecil. Ya. Kecil artinya apa? Seperti anak kecil yang tidak dapat naik ke tangga, tetapi Tuhan turun datang mengangkat aku untuk naik ke tangga. Itulah contoh, seperti bukan hanya a child, tapi a little child. Jadi bayi bukan lagi anak-anak, jadi little child, bayi yang tidak bisa naik merangkak ke tangga. Tapi mohon kepada Tuhan supaya aku yang tak mampu merangkak naik tangga ini, Engkau mengangkat aku, Engkau turun kepada aku untuk mengangkat aku naik ke tangga ke surga. Jadi inilah sikap dasar seorang Katolik yang sesungguhnya, sikap dasar seorang a little child, seorang anak, seorang bayi yang ingin naik ke tangga tetapi tidak mampu, dan minta kepada Tuhan untuk mengangkat aku naik ke atas tangga ke surga itu seperti elevator. Ini saudaraku terkasih yang kita sebut dengan little way. Cara kecil, cara sederhana. Tuhan, aku mau menjadi baik. Tuhan, aku mau menjadi bertobat. Tuhan, aku mau mengubah hidupku. Aku mau mencintai, aku mau rendah hati, tapi aku tidak mampu. Datanglah kepada aku, bawalah aku, supaya aku mampu mengampuni, memaafkan, mencintai orang-orang yang membenci aku, yang menyakiti hatiku, yang menindas aku. Little way and a little child. Saudara, mari. Jalan kecil ini bukanlah jalan yang mudah. Jalan pertobatan, jalan
penyangkalan diri, jalan ketiadaan, nothingness, jalan pertobatan. Pertobatan itu berarti bukan saya yang menjadi fokus, tapi Tuhan yang menjadi fokus. Dan itulah yang Tuhan kehendaki bagi hidup kita. Tuhan tidak meminta kita berubah. Sekali lagi, Tuhan tidak minta kita berubah perilaku sikap kita. Tapi Tuhan menghendaki supaya aku mencintai Yesus. Supaya diriku mencintai Yesus lebih daripada. Dan meminta Yesus untuk mengangkat ketidakmampuan dan ketidakberdayaanku untuk mengampuni, untuk mencintai, untuk menghargai, untuk menyerahkan diriku kepadanya. Itulah saudaraku. Nah, ini menjadi aktif, ini menjadi pergulatan, tetapi juga ini menjadi pasif. Mengizinkan pertobatan. Ya, jadi menurut Teresa Avila ada ruangan pertama, kedua, dan ketiga. Ini adalah ruangan pertobatan, ruangan pemurnian, ruangan tidak lagi berfokus kepadaku, kebutuhan-kebutuhanku karena dosa tadi, ketujuh dosa itu, meminta kebutuhanku untuk dihargai, untuk dicintai, untuk berpusat pada aku, tapi berpusat kepada Tuhan Yesus. Supaya aktif tetapi pasif. Aktif dan pasif. Kita berusaha tetapi mengizinkan Tuhan untuk bertindak dalam diriku. Saudara, semoga kita juga berusaha terus-menerus. Berjuang terus-menerus. Tapi pada saat yang sama, kita mengizinkan, membiarkan Tuhan bekerja dalam diriku dan diri Anda. Tuhan memberkati Anda. Mari saudaraku, betapa pentingnya untuk bertobat. Kalau kamu tidak bertobat, kamu akan mengalami penderitaan yang mengerikan seperti kejatuhan menara Siloam. Mari saudara, kita bertobat dan mohon rahmat Tuhan sekaligus. Tuhan memberkati Anda dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.